Kemudian perbedaan berat badan sekarang memang digunakan dokter ya dok ya. Jadi ada sini umur 2 tahun beratnya sudah 20 atau ada 2 tahun kemarin 6 bulan 12 kilo. Obes. Ya. Oh yang pipi bapak. Ya. Jangan gitu dong, selesai nih podcastnya. Sama. Jadi ada beberapa metode penghitungan dosis ya dari berat badan ada, dari usia ada, kelamin juga ada. Jadi laki-laki perempuan beda. Cuman yang paling sering sekarang digunakan yang berat badan. Jadi per kilogram berat badan. Jadi karena berat badan di Indonesia juga bervariasi ya, dari usia berapa ternyata beratnya obes itu banyak sekarang. Jadi kalau mau ikut ukuran umur kayaknya kurang tepat. Lebih tepatnya berat badan. Ya. Karena waktu saya balita itu KMS-nya sampai naik terus sampai di atas, sampai di sana. Lembarannya sudah cukup punjulan nih. Ketika saya 3 tahun itu yang angkat 2. Itu sudah naik sana. Kita sedang nganggo lendang ya. Timbangan gabah. Timbangan gabah. Kan disuruh nak berdiri, ternyata timbangan gabah. Timbangan gabah. Sebelah sana ada. Kira ini istimewa, ternyata gabah. Ya Allah. Tak kira untuk privilege loh deh. Kon moro-rono ternyata ya timbangan gabah. Ternyata hanya timbangan gabah. Apa sih, berarti kita pernah sama gitu. Pernah sama. Dan masih sama. Itu berarti menunjukkan bahwa konsisten. Kita konsisten. Orang mentla-mentla ndek ben lemu saiki kuru yo. Nah, lah yo opo. Ndek ben kuru saiki lemu. Mending kita konsisten. Obesitas dari lahir. Berarti ini patut diapresiasi. Apresiasi. Iya dong. Sampai usia 20 plus loh ini kita tetap segini. 20 plus. Oh sama. Ya, aduh kan. Makanya 20 plus. Aku tuh carinya aman 20 plus, Mbak. Oke. Nah, itu tadi kalau sediaan obatnya ya, ada puyer, sirup, tablet, kapsul dan lain sebagainya. Nah, ini out of topic ya, di luar topik. Mbak Dia pasti pernah kan menemui kasus minum obat tuh pakai pisang. Itu tuh sebenarnya dianjurkan apa enggak sih Mbak? Karena kan ada nggak bisa pakai air, misalnya pakai pisang atau roti mungkin. Gimana menurut Mbak Dia? Nggak masalah sebenarnya. Selama perantara itu tidak menghambat penyerapan obat nggak masalah. Kecuali susu, teh, itu kan beberapa obat, hampir semua obat ya. Jadi netral atau berkurang kadar itunya ya. Kadar obatnya, fungsi obatnya. Zat aktifnya berkurang. Jadi berarti kalau susu malah menetralkan dia. Oh, malah berarti nggak ngefek obatnya. Kecuali obat-obat tertentu memang harus diminum bersamaan lemak atau dengan lemak. Misalnya griseofulvin ya, untuk obat gatal itu memang dianjurkan dia diminum bersama lemak. Karena larut dalam lemak dia di dalam tubuh. Berarti makame ngau gajih, Mbak. Apa makame karo aku? Iya. Mak bersama lemak. Lemak. Ngakak banget. Aduh ya Allah, kok bisa serius. Oh iya. Nah, aku tuh nih juga serius loh, tapi kita tuh emang sediaannya nggak bisa diseriusin. Kita pantasnya adalah diseriusin. Harusnya diseriusin. Iya, harusnya kita diseriusin. Kapan? Lihat kamera dong sambil nada mengancam dia. Harus ngelirik Seriusin ya. Oke, ternyata penuh kode. Berarti itu nggak apa-apa ya, minum obat pakai pisang, roti, pisang, atau kalau susah anak kecil kan kasih sirup itu. Kasih sirup biasa. Sirup itu. biasa. Oh. Merek Dit. Merek Dit nggak ada. Jangan-jangan ya. Pokoknya itu, air gula juga bisa. Oh, gitu. Oh, ternyata puyer bisa diakali pakai kayak bisa. gitu ya. Kan ada sediaan surplus itu kan dia 60% larutan gula. Jadi kalau mau bikin itu kan 60 gram gula ditambah berapa? 60% deh. Melakukan ngitung. Orang saya merangkum aja susah, malah suruh ngitung ya. 100 mili. Oh, 100 mili. 60 mili, 60 gram.
Dalam 100 ml. 100 mililiter air. Oke, Jadi 60% parutan gula. Oke, Ada buat yang yang percaya nggak lagi. paham, buat yang nggak paham, langsung ke klinik Pratama PMI aja, nanti dijelasin sama Mbak Dia sama Dokter Arina. Oke. Ya, Kalau bikin 60% larutan gula. Oh gitu. iya, Gula oke dan oke. air. Gula dan air. Biar nggak kemanisan. Kalau masih kurang manis, lihat foto saya. Ay, oke. Bisa dong, solusi dong. Solusi, benar. Oke, itu tadi Bener loh, jawaban. 60 gram 100 ml air. Iya, aku percaya. Aku Jamie. Aku percaya. Lu gue kayaknya lah aku sesuai. Biar ditanya sama TV. Ngobrol sendiri. Ngobrol sendiri, dianggurin lagi. Ya Allah. Minta diseriusin. Diketoknya kode memang. Iya. Diseriusin toh. Oh, toh, mbok sacuk ngono lho. Seragam warna abang. Oh iya, oi. Lanjut deh. Itu dianggurin lagi. Oh iya. Saatnya ke Dokter Alina ya, biar tidak terlalu lama dianggurin. Jadi ini biar nggak gosong gitu loh, diwalek-wale. Oke, diwalek-wale. Wolak-wale, oke. Nah, Dok Ar kan pasti sering nih kasih resep tuh 3 kali sehari, 3 kali sehari ya kan. Nah, itu aturannya tuh sebenarnya gimana sih, Dok, biar obat ini tuh lebih efisien gitu ketika dikonsumsi? Jadi 3 kali sehari kan dalam 1 hari kan ya. 1 hari berapa jam? Hayo. 24 jam ya. Terus Tolong gantiin aku dong, admin. Tolong. nah, terus kan sehari 24 jam nih. Kita mau minum 3 kali kan. 24 bagi 3 berapa? Ayo. Kira tuh 6. Tambah. 6 ya? Betul. Tambah. 7. Loh. Pitu ping telu ki pira to, Dek? 21. Iya, kan 24. Oh iya, 8. Berarti kalau mau minum efektivitas obatnya itu biar tetap terjaga, kan ada kurva terapi ya Mbak ya. Jadi kurva terapi gitu kan, kita minum obat nih, naik kurvanya. Nah, dia Tinggal akan separuh. bekerja selama 8 jam misalnya ya, 8 jam. Nah, selama 8 jam ini setelah 8 jam dia kan akan turun. Nah, kan karena Waktu paru. waktu paruh dalam tubuh itu 8 jam ya. Nah, untuk menghindari efek obat yang menurun sehingga di 8 jam berikutnya harus minum obat lagi. Jadi biar dia Stabil. efek terapinya itu terjaga, stabil. Mempertahankan kurvanya ini Benar tadi ya. sekali. Oke. Gitu. Berarti dirapel itu nggak boleh ya, Dok? Nggak boleh. Nganter tak terlalu sayang. Oh iya. Harus stabil. Oke, harus dijaga Kurvanya. kestabilan. Kan tadi mau konstan, Mau habis dikasih lagi. Oh gitu, harus ada Iya. stok terus ya. Iya. Ngomong kayak apa? Obat, efektivitas obat. Efektivitas obat. Biar efek terapinya terjaga gitu sih. Oke, biar tetap waras ya. Oke, Kalau Biar enggak cepet nanti terus waras. kreol. Wah. Biar tetap waras di era gempuran happy wedding. Oke. Oh itu berarti kalau dirapel nggak boleh kan biasanya tuh ada yang mungkin orang-orang di luar sana berpikiran bahwa wah tadi pagi kayaknya baru Belum 1 minum. dan ini udah sore nih tak rapel aja lah sore minum nanti mau tidur minum lagi berarti kan belum ada 8 jam nih. Itu gimana Dok? Berarti kalau ya itu kembali lagi ke kurva terapi tadi. Ini kan dosis terapi di sini nih misalnya ya. Ya, setelah minum obat naik. Nah, tapi nanti kalau misalnya belum waktunya minum obat, dia udah minum obat, dia naik lagi kadarnya dalam tubuh. Akan sehingga nanti kalau terus naik dia bisa mencapai kurva efek toksik. Oh, tidak hanya hubungan yang toksik ya ternyata. Obat juga toksik. juga bisa bikin Oh, toksik. Oke. Berarti segala yang berlebihan itu Tidak toksik. baik. Toksik. Toksik. Nice, ini kesimpulannya. Obat yang berlebihan juga toksik. Mencintai secara berlebihan pun juga toksik. Betul? Iya. Suka saya. Oke, itu agar maksimal berarti pembagiannya adalah setiap 8 jam sekali ya. Kalau itu- Tergantung waktu paruh dari obat tersebut. Jadi kan biasanya dokter ada yang meresepkan 2 kali sehari, 1 kali sehari, 3 kali sehari, 4 kali sehari. Nah, kalau 2 kali sehari baiknya berarti 24 jam bagi 2. Benar. Oke, 12 jam. Setiap Yo, 12 jam. Kalau 1 berarti tiap 24 jam.
baiknya bebas, maksudnya mau pagi atau Waktunya tergantung. sama. Ya, tapi tergantung dia waktunya ada beberapa obat yang akan lebih berefek ketika pagi, siang, sore atau malam itu ada. Gitu. Nanti manut aja sama apoteker ya. Oh yo, harus dong. Manut. Harus Soalnya manut pil KB kalau jamnya gesek kan nanti. Bisa sampai pil KB ini. Kan sehari 1 kali. Iya, jadi kalau minum pil KB Harus misalnya dikasih jam 7 malam, Terus tiap jam 7 malam. Kalau dia mundur dari jam 7 malam, oh hamil. Cepet ya efeknya ya. Oke. Begitu 7:30 langsung hamil. jam 8 hamil. Dilepas aku. hamil. Asik aja agen hamil. Aduh, imajinasi. Ya Allah. Oke, kita terlalu berimajinasi. Kembali lagi ke Mbak Diah biar nggak terlalu lama dianggurin. Sudah lama dianggur. Oh, sudah. Kendang itu ya Allah. Nanti watuk aku. Seragam warna merah. Ada tulisan MAT. Medical action. Wih maksudku. Oke, nah tadi Dokter Ena sudah menjelaskan tentang penggunaan obat biar efektif dan efisien, Saya mau ke Mbak Diah nih. Ada nggak sih Mbak obat-obatannya yang dilarang diberikan ke anak? Jangan pil KB loh ya. Kalau pil KB kan emang nggak bisa buat anak gitu loh. Yang dilarang untuk anak. Kaitannya dengan yang sekarang baru Ya, rame ini. Ya, kalau menurut edaran dari Kemenkes yang terakhir itu ada 5 obat yang memang saat ini penggunaannya memang dibatasi atau memang di nggak boleh ya Dok ya. Dilarang 5 ya? itu ada beberapa merek. Mungkin nanti ada beberapa selebaran di sosmed ya, mungkin saya sebutkan, enggak usah ya. Oh, zat-zatnya aja yang membuat dia dilarang itu Karena apa? kandungan etilen glikolnya dia melebihi dari batas yang seharusnya diberikan seperti itu. Oke. Mungkin sebenarnya mereka nggak itu ya, nggak sengaja atau gimana, karena yang ditambahkan di mereka itu sorbitol, karena kita tahu sendiri sorbitol itu pemanis sebenarnya. Iya, Jadi pemanis si sirup itu, tapi di dalam sorbitol ada senyawa kimianya etilen glikol, ada rumus kimia etilen glikol di dalamnya. Jadi ketika masuk diberikan bersama-sama, dia akan pecah sendiri-sendiri kan di tubuh. Nah, itu ada etilen glikolnya pecah sendiri. Kemudian senyawa kimia lainnya juga pecah sendiri. Oke, berarti akhirnya mereka berpisah di tengah Ya, jalan. di dalam tubuh berpisah. Tapi sebenarnya aku jadi masih serius. Ini serius, Mbak. Ini serius loh, beneran loh ini loh. Oh, loh. Ini serius Jadi loh. sebenarnya memang dari produsen sendiri juga selain sebagai pemanis dia juga penstabil. Jadi satu zat bisa untuk 2 itu sebenarnya. Oke. Jadi kan secara Jadi tidak perlu zat tambahan lainnya ya sebenarnya ya. Ya, sudah stabil dengan penambahan sorbitol itu sendiri, karena di dalam sorbitol ada etilen glikolnya. Oke, tolong ya ini buat produsen obat undang Mbak Diah Enggak, jangan. sebagai QC dan tim audit. Oke. Itu ilmu dari Mbak Oh, ilmu dari Mbak farmasi. Tak kira Mbah Hado. Beto nonek Mbak Atoh no. Kapan tanggal lagi? Ya kan. Oh, nek Mbah Atoh iki ngajarine kuwi ya, kapan tanggale terus Tanggale aja piro? pasuro ngono-ngono kuwi. Senin Kliwon karo apa ngono to. Kudu dihitung. Pun wis pernah to deh. Hampir. Tahu aja. Wis hitung-hitungan. Wes hitung-hitungan. Wes etok. Malah sing ilang wonge. Etok tanggale tapi ra etok wonge. Gimana sih? Kontrol. Gak apa, nanti adminnya udah langsung langsung gitu. Otomatis itu. Oke. Pas aku jerit gitu. Langsung dipatah. Langsung di mute. Oke, berarti yang dilarang itu sebenarnya sudah dipublikasi ya. sudah. Oh, Jadi sudah hanya ada edaran. 5 merek dagang yang memang tidak boleh. Jadi mungkin tugas kita sebagai apoteker juga memberikan kayak apa ya?
saran lah ya yang sebaiknya digunakan yang ini sementara tidak digunakan dulu, atau obat-obat sirup tertentu yang memang nggak bisa digantikan dengan sediaan lain, misalnya obat-obat epilepsi yang memang ada sediaan sirupnya itu kan untuk mengganti kesediaan yang lain agak susah, tetap diberikan tapi di bawah pengawasan dokter. Jadi misalnya ada keluhan ataupun ada gejala-gejala yang mengarah ke situ, nanti bisa dikonsultasikan ke dokter sebelum kasep tadi loh. Oh, kasep. Jadi Udah pulang. tetap ada dokter yang yang mengawasi. Oke. Anda mengawasin banyak banget. Aku diawasi siapa dong? Kebanyakan ngawasin sih. Ada CCTV. Tolong nanti. awasi saya. Takutnya saya Auto ngawasi kalau di sini. auto ngawasi. Auto ngawasi. Terus auto. Oke. Saya sudah tidak sanggup berkata-kata. Baik, langsung saja. Tadi ngobrol soal penyakit, Dok. Ada gagal ginjal akut, pasti ada juga yang kronis, ya kan? Kalau akut ini apakah memerlukan tindakan seperti cuci darah dan lain sebagainya? Tergantung tingkat keparahannya ya. Jadi kayak tadi kasep tadi loh deh. Balik Sudah lagi terlanjur, kan ke kasep. ya, translate-nya dari Jadi kan sini. judul deh. Kasep. Gagal ginjal kasep. Gagal ginjal kasep. Gagal ginjal kasep, bukan akut ya. Aduh. Oke. Jadi karena sudah terlanjur ya dia yang harusnya bisa dideteksi lebih awal, kemudian kerusakan ginjalnya juga belum terlalu parah, itu masih bisa diobatin dengan beberapa terapi. Jadi sekarang ini kan ada penggunaan thiamin dan piridoxin, jadi vitamin B, karena vitamin B ini dia akan memecah asam glikolat di dalam tubuh tadi yang hasil metabolisme dari etilen glikol tadi dipecah kemudian dimetabolisme menjadi asam amino. Jadi kayak vitamin B ini sebagai katalisator, prekursor apa Mbak? Ya pokoknya Apa-apa. Silakan provokator. diskusi. Refrigerator. Dingin dong. Wah, dingin dong. Baik itu. wah Saya nggak berani ngomong pakai make up. Yo. Terus ngene dhewe. Gini. kok getar. Oke. Mau ngomong apa ya? Katalisator bukan. Ya ini Prekursor. yang pertama tadi ya Pokoknya vitamin B. tor-tor. Vitamin B karena dia akan menghambat lah ya, jadi tidak menjadi bentuk oksalat yang bisa merusak ke ginjal tapi menjadi bentuk asam amino. Itu vitamin B. Kemudian ada juga sekarang obat yang mahal nih, satu vial berapa, 16 juta berapa sih, Fomepizol namanya. Ini sudah terbukti dia bisa menghambat metabolisme etilen glikol tadi menjadi asam glikolat dan lain-lain tadi. Itu Fomepizol. Kemudian cara terakhir adalah dengan cuci darah. Tapi yang perlu dijadikan catatan bahwa pada gagal ginjal akut, cuci darah ini sekali cuci darah terus bukan berarti nanti jadi seumur hidup cuci darah. Karena ketakutan beberapa orang itu adalah nanti kalau misalnya cuci darah berarti seumur hidup harus cuci darah dong, gitu kan. Nah, selama gagal ginjal akut ini bisa teratasi dengan baik, bisa diterapi dengan baik dan bisa diidentifikasi di awal dan bisa diterapi dengan baik, itu dia bisa mempertahankan fungsi ginjal. Nanti kalau fungsi ginjalnya sudah kembali bisa lepas dari cuci darah, karena kan sebenarnya cuci darah itu kan dia menggantikan fungsi ginjal kan ya. Fungsi ginjal itu kan untuk menyaring lah ya, menyaring zat-zat toksik tadi. Balik lagi ke toksik. Dua ya deh. Kasep toksik Dianggurin. Oke. Nganggur. Dikacangin. Ya begitulah ya. Jadi dengan adanya cuci darah itu tadi bisa mengganti fungsi ginjalnya terjaga dengan baik. Kemudian ada terapi-terapi tambahan lainnya. Nanti kalau fungsi ginjalnya sudah baik, sudah kembali normal, lepas dari cuci darah. Begitu.
berarti khusus ya, ini khususon di gagal ginjal akut itu tidak selamanya dia cuci darah. Benar. Oke, berarti sampai kita memberi kesempatan ginjalnya untuk istirahat dulu gitu kan berarti. Iya. Kan? Oke. Capek menghadapi kejamnya dunia. Oh, butuh sandaran. Itu tembok. Tuh ada bahu jalan. Ayo. Nyandar di bahu jalan. Ya Allah, ginjalnya taruh di bau jalan. Istirahat dulu. Wah, lumayan ditemu wong. Tidak lumayan. 200 juta. Oke. Apa tapi kalau ngobrol soal cuci darah tadi nih ya Dok ya, walaupun akut itu tidak selamanya melakukan cuci darah, Ya. tapi prosesnya sama nggak khusus pada anak ini? Sama. Prosesnya sama dengan cuci darah pada dewasa. Oke, berarti tapi nggak usah khawatir karena itu cuma sebentar ya. Iya. Sementara. Oke, hanya sementara. Hanya sementara. Tiada yang abadi. Ini kok kita temanya dalam banget ya, deep banget gitu deh. Jeru. Empuk jeru. Iki opo iki mau? Empuk jeru apa sih? Aku nggak mau berpikir lebih jauh kok. takut aku tuh pikiranku toksik soalnya. Empuk jeru buat PR ya. Yang bisa jawab nanti dapat merchandise dari Humas ya. Ya betul. Jawaban ada di kolom komen. Cari aja sendiri. Humasnya malah tombol. Empuk iki mau lho, empuk jeru iki mau lagi. Nah, oke, ke Mbak Diah lagi ya. Tadi kan Mbak Diah sudah menjelaskan bahwa Kemenkes ini sudah mengedarkan ya, ada surat edarannya pada beberapa obat yang dilarang nih dan yang bisa dipakai. Apakah di klinik Pratama PMI Solo ini sudah sesuai dengan edaran itu? Ada satu merek obat yang memang kita ada tapi sudah disingkirkan di situ. Jadi obat flu anak merek tertentu itu ada kandungan etilen glikolnya, kita sudah sendirikan. Dan sejak ada kasus itu di klinik Pratama sudah gerus deh. Makanya ini tadi lo lihat nih kan, jadi Berotot. Kalau mau berotot, gerus obat yuk. Itu sudah kita sendirikan. Oke, berarti kita sudah ada antisipasinya sejak Sudah. awal ya, malahan ya, luar biasa loh. Ini cuma ada di klinik Pratama coy. Berarti langsung begitu Selain ada. itu hemat juga pembuatan puyer daripada sirup. Tapi kayak hemat sih. Kayaknya lebih kehemat sih ya kita ya. Sudah komunikasikan dengan dokternya, dok, puyer aja sudah kayak gitu ya. Sebelum ada kasus ini. Padahal motivasi saya juga karena biar hemat. Gimana sih dokter yang mikir nih? tapi Prosesnya jangan piro. dikasih puyer itu malah justru tepat dosis. Iya. Iya karena mungkin sesuai kita berat badan. iya betul. Sesuai berat badan, kemudian sesuai dengan keluhan. Kadang kalau obat racikan puyer sirup itu kan sudah ini. Kalau mau jadi kayak ngeracik obat kan bikin kue ya, tambah ini enak di Tambahin puyer. maizena siti, tambahin uyah apa. Safety berarti. Lebih safety. tepat indikasinya lebih tepat ya karena tepat kadang dosis. kalau berat kadang- badannya sudah benar-benar. sesuai anaknya, kemudian Usianya keluhannya juga. Oke. Kalau sirup kan kadang ada kandungan-kandungan yang mungkin tidak kita keluhkan perlukan ya. ya. Oke. Dan itu kita bisa pilih alasan lagi. Oh, iya. Ini fakta. Fakta Tapi alasan beberapa kasus beberapa masyarakat di daerah-daerah tertentu kalau rumangsane ya dikasih puyer tuh rumangsane wis benar-benar mandi gitu loh deh. Jadi mintanya puyer, ada beberapa daerah seperti itu memang maunya puyer karena kayak khusus Lebih mudia mantap gitu gitu ya. ya, Ini lebih khusus mantap. untukku loh, Iya. enggak untuk umum gitu loh. dibuat dari tangan penuh cinta. Khusus untukku. Tapi pasien-pasien di klinik Pratama Seneng juga puyer, lebih suka puyer. Iya. Dok, saya pilih puyer aja. Oh, Ya oke. walaupun untuk meminumkannya kan Agak susah. dengan Perlu effort tenaga yang itu tadi loh. Dengerin sih. Cuman akhirnya emang cepet puyer. Seneng. Oke. Dan lebih efektif puyer ya. Maksudnya lebih cepat cepat apa Ya, sesuai namanya? dosis. Oh iya benar sesuai dosis. Oke. Saya puyer aja. Enggak mau deh, kamu tablet aja.
Kalau Kamu dewasa, deh. Kamu dipuyir nanti kapsulnya seberapa, deh. Kamu minta dipuyir, deh. nanti saat Gerusnya saya sepiro. Dia minta dipuyir. aku yang dipuyir aku. Dia dipuyir. Bayangin. Puyir aku dong. Gerus aku dong. Tolong ini. Tolong dia segera digerus. Gerus aku dong. Gerus aku dong. Kletak aku dong. Kletak. Nah, tapi tadi ngobrolnya ginjal udah kita close aja ya. Maksudnya case close bahwa sudah jelas ada obat seperti ini. Sudah ada. Awal mula gagal ginjal itu seperti apa ya? Emang saya tanyakan adalah obat itu kan ada yang mahal, ada yang murah ya. Iya kan, benar kan? Kalau di Klinik Pratama PMI Solo itu apa sudah tercover BPJS? Di klinik sudah tercover semua. Jadi tergantung dari diagnosa medisnya juga sih. Kalau memang memang perlu obat yang tidak sesuai dengan kompetensi kami di Klinik Pratama, kita juga akan rujuk pasien ke FKRTL seperti rumah sakit tipe C, tipe D seperti itu. Karena memang ada aturan atau panduan sendiri bahwa di Klinik Pratama harus memberikan obat sesuai dengan kompetensi kami. Oh, Ya, jadi kalau memang butuh penanganan spesialis ya kita harus rujuk. Oke. Kalau semua yang ada di Klinik Pratama sudah tercover semua. Sudah Gratis. tercover BPJS gratis. Oke, jadi buat bunda-bunda panda, bunda panda. Ini Ayo, pengen pengen dipanggil. dipanggil. Oh, gue carinya Itu mau dokter manggil. Arina waktu itu. Dia panda manggilnya. Oh, sama maksudnya pengennya dipanggil bunda sama panda Ini gitu. panda-manda. Benar begitu. Panda manda. Nonton ya. Bisa aja dokter Dit. Nonton ya. Yang Nanti disebut di-share panda ya. sama Manda. Oh iya, untuk panda dan manda semuanya. Oke, Makanya tadi kan waktu panda kan dia diem. Oh, Ingat. karena langsung cek gitu ya. Langsung Gagal move on. kayak flashback Gagal gitu. move on. Langsung gagal move Berimajinasi. on. Oh, imajinasi. Oke, panda. Ih, lucu loh Ya, panda. dokter Arina sama dokter Dit. Panda. Panda. Ini Oke. satu angkatan pasti tahu ya. Langsung tahu, oh itu yang dimaksud nih. Tenang dok, saya nggak tahu. Alhamdulillah. Sumpah saya nggak tahu dok. Nanti saya segera cari tahu. Ini se-Indonesia kan? Iya, se-Indonesia ini. Oh ya. Iya. Nanti pasti mungkin liatin. Pasti dong. Harus dong. Wah pilek. Langsung periksa dong. Ke Klinik Pratama. Periksa sendiri. Periksa sendiri. Oke. Dan kita kapan-kapan nyambung lagi ya soal toksik dan yang lain sebagainya, dianggurin dan dikacangin tadi. Kasep tadi. Oke, jadi gitu ya untuk para parents di rumah ya, orang tua di rumah, nggak usah khawatir karena kalau mau berobat ke Klinik Pratama aja yang sudah tercover BPJS, semuanya gratis. Ya gratis. Oke, nggak usah khawatir, waspada boleh tapi khawatir berlebihan jangan. Semoga tetap sehat selalu. Jangan lupa tonton podcast kami di episode selanjutnya. Dadah.